Inilah kanal informasi bisnis berbahasa Indonesia pertama yang terpercaya. Kami hadir karena kami peduli pada kehidupan Indonesia yang lebih baik. Inilah Bloomberg TV Indonesia. Jurnalis kami didukung tim profesional dan terampil, siap menghadirkan berita dan program berstandar tinggi di TV Anda. Begitu banyak kisah sukses para CEO di Indonesia yang berawal dari pemikiran tak biasa. Dan itu harus memasyarakat sehingga investor mikro pun bisa ikut kayak kita-kita ini kan gitu ya. Sebagai negara penghasil beras, Indonesia pernah mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, alias swasembada. Salah satu komputer Apple generasi pertama kembali dilelang di Mountain View, San Francisco bagian barat. Lelang dibuka. Bagaimana jika seorang profesional muda meluangkan waktunya untuk bercerita soal passion di balik kesuksesannya? Di tengah kesibukan produktivitas hariannya, Tommy Cokro akan berbincang dengan para profesional muda ini di sela perjalanan menuju aktivitas mereka dalam At the Wheel. Ya, dunia fotografi di mana banyak sekali orang yang sangat menggandrungi dunia ini. Dan tidak sedikit pula orang Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa di dunia fotografi. Nah, siapa tamu saya kali ini? Dia adalah seorang yang telah mengharumkan nama bangsa dan juga telah go internasional. Nah, siapa dia? Jerry Orum. Setelah sukses di Singapura dengan buku Femalography yang menjadi buku terbaik kedua yang direkomendasi oleh toko buku ternama Borders, Jerry Aurum kembali mencurahkan pengalamannya di buku ketiganya, Hampir Fotografi. Dengan buku Femalography, Jerry Aurum menjadi fotografer asal Asia pertama yang mendapat penghargaan platinum dan emas sebagai 100 fotografi terbaik 2012 dari Jurnal Komunikasi Visual Internasional Grafis New York. Oke Mas Jerry, sudah 3 buku ya. Ada Femalography, In My Room, dan terakhir Hampir Fotografi. Ini yang baru mau launch nih ya? Iya, ini buku yang punya banyak launch sebenarnya. Oke. Total ada 14 event launch di beberapa kota di Indonesia, tapi paling banyak memang di Jakarta. Dan memang sudah banyak menjadi pembicaraan orang karya-karya dari Mas Jerry sendiri mengenai fotografi, khususnya buku Femalography yang di Singapura pun sudah terkenal. Betul. Nah, apa sih membedakan buku ini dengan buku sebelumnya? Tampaknya kok saya lihat ini lebih tebal dan banyak sekali tulisannya. Nah, mohon diceritain. Nah, untuk Femalography dan In My Room memang sifatnya itu seperti coffee table book. Berarti dia itu buku yang memang memuat banyak foto di dalamnya dan sedikit sekali kata-kata. Memang untuk dinikmati secara visual. Tetapi untuk Hampir Fotografi, di sini saya banyak sekali menuangkan filosofi, pengalaman, dan pandangan-pandangan saya mengenai fotografi yang mungkin selama ini belum diketahui oleh orang-orang. Oke, bicara soal filosofi, berarti di buku ini apa yang orang akan tahu soal filosofi seorang Jerry? Misalnya nih, yang gampang-gampang, begitu dibuka di halaman pertama akan tertulis "It's not my camera that makes me a photographer."
Oke. Karena banyak sekali orang yang salah kaprah menitik beratkan kepentingannya kepada kameranya, sehingga bila kameranya rasanya kurang yahut, fotonya nggak bakalan bagus. Salah Oke. besar. Itu salah satunya. Ya. Tapi emangnya sebenarnya apa sih yang sebenarnya orang lupa dari segi apa ya filosofi dalam, kan banyak sekali orang menggunakan kamera sekarang dan Betul. jadi hip kalau sekarang orang foto tuh. Tapi apa sih yang membedakan Jerry sendiri memandang bahwa sebenarnya bukan itu loh sebenarnya, tapi ini gitu. Nah ininya nih apa? Tetap aja ya, filosofi lama it's about the man behind the gun itu sangat-sangat tepat dipakai untuk dunia fotografi. Karena memang teknologi sangat memudahkan semua orang untuk bisa mengakses fotografi dan membuat foto bagus dalam tanda kutip. Tetapi akhirnya yang membedakan antara fotografer yang bagus dan yang biasa-biasa aja memang hasil karya akhirnya. Nah, hasil karya akhirnya itu tetap kembali kepada si fotografernya. Karena sekarang kamera semua sama-sama canggih. Yeah. Jadi foto bagus ala kamera itu terjadi di mana-mana. It's easy to make. Even ibu saya sendiri bisa. Nah, itulah yang akhirnya tetap membedakan kepekaan, kejelian, skill, talenta, kemampuan akan estetika si fotografernya, tetap itu yang nomor satu. Tapi kenapa harus dituangkan dalam bentuk buku? Sudah ada 3 buku loh nih ya. Ya. Apakah memang ini ya menjadi salah satu strategi dari Jerry sendiri untuk membuat ini loh benchmarknya saya harus tuangkan dalam bentuk buku biar orang pun tahu bahwa saya ini spesialisasinya di sini. Bukan hanya berupa produknya saja tapi juga buku. Ada beberapa alasan. Pertama, misalnya untuk femalografi saya mempunyai satu idealisme pada saat itu untuk menuangkan cara memotret perempuan di Indonesia dengan cara yang sangat internasional tapi edgy banget ya dan konseptual, tidak seperti foto-foto perempuan di Indonesia yang selama ini tipikal selalu ada. Dan itu menurut saya sangat membosankan. Jadi saya kepengen untuk membuat sebuah terobosan yang akan menjadi jejak emas dalam dunia fotografi khususnya di Indonesia. Makanya saya bikin femalografi yang ternyata akhirnya kemudian menjadi buku yang diedarkan di seluruh dunia. Nah, kalau In My Room itu adalah dari gatel-gatelnya saya aja. Saya pengen memasuki 100 kamar tidur tokoh di Indonesia dan menyelami kehidupan mereka di sana. Nah, untuk bisa masuk ke kamar-kamar tidur itu, memotret orang-orang itu di sana, saya butuh alasan. Kalau alasannya cuma sekedar pengen motret doang, kayaknya nggak bakalan banyak yang mau. Tapi kalau saya bilang saya mau bikin pameran dan buku dari eksplorasi ini, jadi pada mau. Bisa jadi beban nggak sih buat Jerry sendiri untuk, aduh berikutnya apa lagi nih ya, berarti bentuknya buku lagi nih, saya harus buat sesuatu yang berbeda lagi, tidak bisa sama terus. Contohnya ini saja beda kan dengan sebelumnya. Betul. Beban nggak tuh seperti itu? Beban Tom. Dan itu beban yang makin lama semakin tidak ringan. Contohnya, femalografi itu sudah saya buat sebenarnya kelanjutannya, femalografi part 2 yang sekarang sudah berjalan selama 6 tahun dan nggak kelar-kelar karena saya harus melampaui kualitas dari buku yang pertama dan itu semakin lama semakin tidak gampang sehingga akhirnya malah kepotong hampir fotografi duluan yang akhirnya dipublish. Oke, dan selain buku, workshop juga sering dilakukan oleh Jerry. Kenapa sih? Pertama, iseng. Karena ada permintaan dari universitas-universitas untuk berbagi pengalaman-pengalaman dalam bidang fotografi dan sebagainya. Saya jabanin karena kebetulan saya memang cerewet banget dan hobi untuk berceloteh gitu ya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan akhirnya pelan-pelan dari situ ada panggilan-panggilan workshop yang lebih serius dari perusahaan-perusahaan. Sampai akhirnya misalnya salah satu bank terkemuka di Indonesia meminta saya menjadi brand ambassadornya untuk membawakan seminar-seminar entrepreneurship di seluruh Indonesia. Dan yang lebih menyeramkan lagi, yang diundang untuk mendengarkan adalah rektor-rektor, CEO, dosen-dosen dari perusahaan-perusahaan besar dan universitas terkemuka di kawasan tersebut. Apa sih yang mereka cari sebenarnya? Mungkin nih, kalau mungkin ya, tapi Indonesia itu sedikit kekurangan figur akan pelaku-pelaku dunia industri kreatif yang mulai dengan modal dengkul. Oke. Dimana nggak ada modal dari bapaknya, mulainya hanya dari isi otak dan kesempatan yang dia punya, dan akhirnya bisa dikatakan berhasil dalam bidangnya.
foto perempuan yang tidak mengenakan busana. Ya. Sehingga saya pikir ini saya udah kerjakan selama 5 tahun dengan sangat serius, dan kalau harus jadi berantakan hanya karena isu-isu seperti itu, saya nggak rela. Ide kreatif adalah modal utama bagi seorang fotografer seperti Jerry Aurum yang harus bertemu dengan berbagai objek. Berlandaskan pada kesenangan, passion, dan hobi, Jerry terus mencoba untuk membuat orang teringat akan karyanya. Namun Jerry percaya bahwa passion akan terkikis seiring rutinitas sehingga perlu memiliki tujuan yang baik. Menurutnya akan menjadi bahaya jika hobi yang dijadikan profesi menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Oke Jerry, yang menggelitik saya adalah yang pertama, kenapa dimulai dari Singapura untuk buku Femalografi? Pertama kali memang rencananya buku itu terbitnya di Indonesia. Tetapi pada saat itu mulai rame-ramenya diperdebatkan soal ketelanjangan. Oh iya, ya. Sedangkan oke. di buku itu memang banyak foto perempuan yang tidak mengenakan busana. Ya. Sehingga saya pikir ini saya udah kerjakan selama 5 tahun dengan sangat serius, dan kalau harus jadi berantakan hanya karena isu-isu seperti itu, saya nggak rela. Jadi saya pikir mungkin sebaiknya pelataran bermain saya itu bukan di Indonesia aja, tetapi tingkat dunia. Itulah yang membawa saya memutuskan untuk membawa buku ini ke Singapura, dan akhirnya peluncuran dan pamerannya malah di gedung Kementerian Komunikasi dan Kultural Singapura yang Oke. didukung langsung oleh kementeriannya. Dan itu prosesnya tidak sulit atau bagaimana gitu? Kira-kira dari mulai saya datang sampai disetujui itu memakan waktu 6 jam. 6 jam. 6 jam. Sementara di salah satu galeri paling besar di Jakarta yang sangat terkemuka, saya nunggu 6 bulan aja, kuratornya yang setuju baru 3 orang lagi masih keluar negeri lah dan segala macamnya. Jadi ya Singapura. Tapi dengan strategi ini justru akhirnya membuka peluang untuk Jerry sendiri untuk memudahkan Indonesia justrunya. Betul. Akhirnya malah kemudian dari Singapura, karena itu hub internasional, buku ini jadi tersebar ke seluruh dunia. Akhirnya termasuk kembali ke Indonesia karena salah satu toko buku besar di sini meminta supaya buku ini dimasukkan ke sini. Oke. Jadinya lucu, malah jadinya ceritanya Femalografi itu muncul dari luar negeri masuk ke Indonesia. Oke. Nah sekarang kembali tadi dari jawabannya Jerry soal banyak sekali orang yang hobi menggunakan kamera canggih-canggih semua. Tapi sebenarnya ada satu yang membedakan adalah orang yang membawa kamera ini sendiri. Nah sebenarnya dari apa yang Jerry lihat selama ini, banyak nggak sih yang melupakan esensi atau estetika yang sesungguhnya dari fotografi? Sebenarnya baik di dunia profesional ataupun amatir, kecenderungannya sama. Kita itu menjadi generasi instan. Oke. Karena dunia digital itu memang sangat memudahkan kita untuk membuat karya-karya dengan cepat tanpa melalui proses-proses yang dulu harus dipelajari. Nah, jadinya generasi instan ini banyak melupakan hal-hal penting yang esensial dalam membuat sebuah karya foto misalnya. Apakah itu misalnya ketepatan mengukur cahaya dan sebagainya. Karena semuanya bisa, nanti di komputer masih bisa diberesin gitu. Oke, memang itu membantu, tetapi akhirnya kepekaannya kan jadi nggak terlatih. Oke. Nah sekarang saya mau tanya soal objek. Kalau saya lihat dari foto-fotonya Jerry, ya selain wanita, pemandangan pun juga iya, dan juga saya sempat baca untuk komersial juga iya. Tapi sebenarnya apa sih yang menjadi passion Jerry sendiri untuk memfoto? Objek apa yang paling disukai? Pertanyaan susah, Tom. Itu pertanyaan yang sama yang sudah saya tanyakan dari lebih 20 tahun saya memotret. Nggak ada. Nggak ada spesialisasi. Karena pada dasarnya saya sendiri memang tidak percaya kepada pengkotak-kotakan, terutama dalam dunia kreatif. Jadi saya itu memang selalu tergelitik untuk mengeksplor sesuatu yang baru, sehingga pendirian saya sendiri akan apa yang saya suka berubah mungkin setiap harinya. Sehingga akhirnya kalau ditanya lama-lama saya bingung, semua saya suka. Oke, pernah saya baca nih Jer, kalau paling kurang suka dengan foto pre-wed, betul ya? Ya betul. Kenapa tuh? Karena pre-wed di Indonesia itu kecenderungannya makin lama itu makin berusaha unik. Ya. Akhirnya lama-lama jadi aneh. Setiap orang berusaha untuk membuat versinya sendiri. Sedangkan saya pikir mimpi yang paling buruk dari seorang fotografer perkawinan adalah bila yang
yang difoto ini kelak sudah berketurunan dan udah punya anak, punya cucu, saat mereka melihat foto-foto ayah ibunya 20 tahun yang lalu itu semua bakalan tertawa terpingkal-pingkal. Lihat ini, bapak saya jadi kumbang, ibu saya jadi bunganya gitu dengan wardrobe yang aneh-aneh sesuai dengan konsep-konsep pre-wed yang waktu itu lagi trendy gitu. Nah, itu yang banyak terjadi. Menurut saya foto pre-wed itu harus everlasting, harus timeless, sampai kapanpun dilihat nggak pernah usang dan akan selalu keren. Oke, berarti sebutkan satu contoh. Bagaimana sih misalnya ada satu project pre-wed yang diterima oleh Jerry. Bentuknya seperti apa kira-kira? Misalnya nih, salah satu foto pre-wed yang sangat saya senang pada saat saya memotret satu couple di San Francisco. Istrinya orang Indonesia, suaminya orang Meksiko. Dan mereka ingin membuat foto pre-wed. Saya bilang, bagaimana kalau kita memotret di tempat di mana memang kalian pertama kali mulai jatuh cinta? Which is itu ternyata di daerah dekat di daerah rumah cowoknya. Yang mana pada saat saya ke sana ternyata itu daerahnya cukup menyeramkan. Yang penuh dengan orang-orang Meksiko yang pakai baju kotak-kotak di kancing paling atas, di bawahnya ada pistol dan segala macam. Tapi di tengah-tengah situ ternyata setelah kita muter-muter, saya melihat satu graffiti yang menampilkan lukisan dinding yang sangat indah, anak kecil bermain sepatu roda dengan perumahan dan segala macam yang sangat bagus lukisannya di tengah-tengah lokasi seperti itu. Nah, saya foto mereka di depan situ dan kebetulan baju si perempuannya sama lagi dengan warna lukisannya. Indah sekali. Itu rule of thumb untuk basicnya. Tapi untuk kreasinya Jerry sendiri yang sudah menelurkan 3 buku dan sudah 20 tahun berkarya juga, apa sih rule of thumb-nya kreasi Jerry? Kalau saya pikir adalah bagaimana menjadikan karya kita di hari ini berbeda dengan kemarin. Jadi saya percaya seorang seniman itu bila dia kehilangan semangat akan inovasi dan kebaruannya, di saat itu dia mati. Lalu apa yang dilakukan pada saat stuck tuh biasanya butuh inspirasi dari mana sih biasanya? Nah, itu dia salah satu sebabnya kenapa saya itu menceburi banyak sekali genre fotografi. Supaya kalau saya lagi bosan motret landscape, saya akan motret perempuan. Saya bosan motret perempuan, saya akan motret makanan. Dan akhirnya saya temukan bahwa fotografi itu nggak sebatas mengambil foto saja, tetapi berbicara mengenai fotografi ternyata nggak kalah asiknya, menulis soal fotografi juga nggak kalah asiknya. Jadi banyak hal dalam fotografi itu ternyata yang bila kita mau bisa kita explore. Tapi ada hal lain nggak yang dilakukan oleh Jerry Orum sendiri untuk get away from fotografi, melakukan hal lain, kembali lagi baru setelah refreshment gitu misalnya? Ada Tom. Ada beberapa trip misalnya yang saya lakukan di mana saya sama sekali nggak membawa kamera apapun, karena memang saya nggak berniat untuk memotret. Ya misalnya nih, contohnya pada saat saya menonton sebuah opera, kalau saya memotret itu pasti saya nggak akan menikmati operanya. Jadi saya pilih mana yang lebih penting, operanya. Ya udah saya nggak motret. Atau misal touring gitu ya? Atau misalnya touring. Ya, kalau saya sibuk motret-motret saya nggak menikmati touringnya, jadi saya mending touring. Iya betul tuh, tidak pernah bawa kamera tuh kalau touring? Nggak pernah. Nggak pernah, terlalu ribet. Jadi saya bawa handphone saya aja udah cukup deh, dari situ saya foto-foto. Diving pun sama ya? Nah nggak, kalau diving tiada diving tanpa kamera. Oke. Saya itu memang dari dulu itu seneng baca referensi. Karena tanpa referensi rasanya berbahaya sekali. Kita itu gampang banget merasa kita itu udah jago, udah asik, udah keren. Tumbuh di keluarga yang sama sekali tidak memiliki latar belakang seni fotografi, Jerry justru hidup sukses darinya. Lulus dengan summa cum laude, jurusan Desain Komunikasi Institut Teknologi Bandung, Jerry dapat menjadi fotografer dan kreatif direktur ternama justru karena keahlian dalam memegang kamera sejak SD. Kamera besar yang dimiliki ketika SMA adalah awal dari semuanya. Oke, tadi bicara banyak soal idealisme Jerry Orum. Nah, sekarang bicara soal bisnis nih. Banyak orang yang punya hobi yang sama, tapi mungkin tidak punya bayangan nih bagaimana untuk mengembangkan bisnis di dunia fotografi. Oke, dari input dari Jerry sendiri gimana? Oke, yang pasti sebenarnya di Indonesia sendiri prospeknya itu besar sekali. Karena yang butuh foto di Indonesia itu, lihat aja dari jumlah penduduknya,
besar sekali. Dan jumlah fotografernya itu, atau baik yang jadi-jadian ataupun yang profesional, masih sedikit banget. Jadi peluangnya besar, cuma mungkin yang menjadi kendala itu banyak orang yang mau masuk itu ragu-ragu. Terutama orang-orang tuanya pasti bilang, mau makan apa jadi fotografer gitu. Nah, sebenarnya itu kurang benar. Karena kan dunia industri kreatif kan sekarang akan jadi primadona nih di Indonesia. Karena sifatnya yang bisa jadi UKM, udah gitu lihat, bisa ada di mana-mana, bisa gampang tumbuhnya. Nah, yang penting kalau menurut saya, mulai itu start small aja. Nggak usah pusing mulainya. Karena kan ini sektor jasa. Kan banyak yang bilang tapi modalnya besar kalau fotografi itu, alat-alatnya mahal. Betul. Kalau itu dikatakan 15 tahun yang lalu benar. Untuk memakai sebuah kamera yang memang menjadi standar industri pada saat itu harganya ratusan juta. Tetapi sekarang dengan kamera hanya dengan berapa juta doang, sebenarnya kita udah mampu membuat foto-foto yang dengan kualitas tinggi yang bisa dipasang jadi billboard di jalanan. Jadi sebenarnya investasinya udah nggak sebesar itu lagi. Tinggal bagaimana kita memahami bisnisnya dan mampu berlaga sebagaimana bisnis lainnya juga. Oke, tapi kalau misalnya inspirasi utama dari Jerry untuk mengembangkan sebuah karya di bisnis ini apa sih? Inspirasi utamanya mungkin begini, saya itu senang sekali untuk berevolusi. Jadi saya itu selalu berusaha mencomot pengalaman baru ataupun hal baru, baik itu dari jalan-jalan saya ataupun dari proyek saya yang baru ataupun berkenalan dengan orang baru, untuk bisa menimbulkan sebuah ide baru dalam fotografi. Jadi memang fotografi is not a work anymore, it's simply a life. Karena segala sesuatu yang kita alamin setiap hari, yang kita lihat, kita dengar, itu selalu saya kait-kaitkan dengan apapun fotografi yang mungkin bisa terinspirasi dari situ. Kalau role model punya? Role model di fotografi ada, tapi nggak ada yang di Indonesia sayangnya. Boleh sebutkan siapa gitu dan mengapa? Saya senang banget dengan David LaChapelle yang di LA, karena dia selalu keluar dari pakem-pakem foto fashion yang biasa. Saya senang dengan Nick Knight yang di London, karena foto-foto commercial fashionnya itu benar-benar mampu membuat gaya baru di era tahun 2000-an. Saya senang banget Sebastião Salgado dengan foto-foto jurnalismenya, karena dia udah keluar dari konteks jurnalisme, itu fotonya tuh jadi puitis gitu, tetapi syarat banget dengan news. Nah, ini semua didapatkan pada saat Jerry masih muda atau sudah berapa tahun kemudian baru nyadar, oh ternyata di luar tuh begini karya-karya mereka? Enggak, saya itu memang dari dulu itu seneng baca referensi. Karena tanpa referensi rasanya berbahaya sekali. Kita tuh gampang banget merasa kita tuh udah jago, udah asik, udah keren, karena memang kita tuh simply menjadi katak dalam tempurung. Begitu dibuka sedikit, gelagapan dan gampang menjadi rendah diri, karena ternyata di luar sana karya-karya orang jauh-jauh lebih keren. Karena itu saya nggak mau terjebak di situ. Setiap hari saya baca referensi. Nah, tapi kalau sekarang di luar semua idealisme atau karya pribadi Jerry, tentu Jerry juga mengerjakan proyek-proyek orang lain tentunya. Tentu saja. Nah, apa sih yang paling gemar diterima proyeknya oleh Jerry? Apakah bentuknya komersial kah atau apakah itu? Memang untuk menyambung hidup saya itu paling banyak dari foto komersial. Dan foto komersial itu luas sekali. Apakah dia untuk iklan, apakah misalnya foto kampanye seseorang yang mau jadi presiden gitu kan, ataupun hanya simply seseorang yang memang ingin membuat sebuah portfolio personal gitu, macam-macam banget. Tapi itu mereka mengikuti gayanya Jerry atau Jerry harus mengakomodir nih, apalagi terutama orang-orang yang mencalonkan diri sebagai caleg kah atau presiden kah? Saya sendiri berusaha untuk berkolaborasi dengan orang-orang tersebut, karena menurut saya fotografer itu banyak yang kecampur antara yang namanya idealisme dengan egoisme. Nah, jadi maunya gue atau apa yang sebenarnya memang ideal untuk si foto ini. Nah, bila kita bersedia membuka telinga, bersedia untuk mendengarkan lebih banyak, seringkali orang-orang ini justru punya sesuatu yang sangat penting untuk dimasukkan ke dalam foto tersebut yang berada di luar pengetahuannya kita. Karena itu egoisme kalau buat saya sih it's a big no-no. Oke, tadi udah bicara banyak soal idealisme, pesan-pesan, namun saya pengen tahu apa sih sebenarnya yang harus didengarkan sekarang untuk anak-anak muda yang kemana-mana sudah bawa kamera-kamera canggih. Apa sih pesan dari Jerry Aurum untuk mereka?
Ya, untuk yang muda-muda, bila memang ingin serius dan berkarya di dalam dunia fotografi, jangan ragu-ragu. Bila ada banyak tantangan yang diperoleh, baik dari orang tua, keluarga, ataupun yang lainnya, jangan juga dianggap menjadi sesuatu yang melemahkan kita. Karena anggaplah mereka adalah kasus-kasus tantangan pertama yang harus dipelajari dan ditaklukkan. Karena nantinya, bila memang terjun ke dalam dunia profesional yang lebih serius, hal-hal seperti itu justru remeh-remeh. Ngurusin klien itu jauh lebih susah daripada meyakinkan orang tua kita. Gitu ya. Begitu. Oke, terima kasih Jerry Aurum. Terima kasih banyak, Waktunya, Tom. terima kasih. Semoga Terima kasih menginspirasi banyak. fotografer-fotografer muda di Indonesia. Ya, Thank terima you. kasih. Thank you.